Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian dimanapun berada. Senang sekali kita bisa berjumpa pada malam hari ini. Selamat datang di acara Salam Banua. Salam Banua itu adalah sapa alumni SMAN Banua Kalimantan Selatan. Bersama saya, perkenalkan nama saya Andia Satya, guru SMA Banua, yang akan menjadi host pada Salam Banua kali ini. Bagi yang belum tahu, Salam Banua ini adalah program terbaru dari SMA Banua Kalsel, di mana kita ngobrol, bincang-bincang santai dengan teman-teman alumni dari SMA Banua secara online seperti ini, karena pandemi COVID-19, jadi kita hanya bisa work from home gitu ya. Kita akan mencoba mengulik cerita dan pengalaman dari mereka teman-teman alumni SMA Banua yang pasti kreatif, yang pastinya edukatif dan bermanfaat buat kita semuanya. Kemudian acara ini akan menemani pemirsa semuanya selama masa liburan setiap pekan pada hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oke, untuk episode pertama pada Salam Banua kali ini sudah hadir alumni SMA Banua dari angkatan 1 yang akan menemani kita kurang lebih dalam 1 jam ke depan ya, yaitu kawan kita Muhammad Hafiz Prasetyo. Iya Pak. Oke. Hafiz sekarang lagi di asrama IPDN ya? Iya Pak, Oke. di PDN. Di live. Oke. Hafiz, sebelum kita ngobrol banyak nih, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya, siapa sih Hafiz ini? Hafiz bisa perkenalan dulu, Hafiz. Oke Silakan. Pak. Sebelumnya terima kasih buat Pak Andi untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi memperkenalkan diri dulu, nama saya Muhammad Hafiz Prasetyo. Saya angkatan 1 dari SMA Banua Kalimantan Selatan, angkatan pertama. Sekarang lagi ada di pendidikan akhir di Institut Pemerintahan Dalam Negeri di kampus Jakarta khususnya. Itu aja sih Pak buat perkenalannya. Nah. Asalnya dari mana, Hafiz? Kalimantan Selatannya? Oh, saya dari Banjarmasin Pak. Dari Di Banjarmasin. kota dekat sama sekolah. Oke, banyak nih teman-teman yang dari Banjarmasin. Ya, banyak. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya apapun nanti silakan bertanya lewat live IG ini ya, nanti insya Allah Hafiz akan menjawab. Oke, itu segi perkenalan dari Hafiz. Sekarang di PDN semester berapa, Hafiz? Lagi semester 8 Pak lagi. Kebetulan saya baru sidang skripsi tadi pagi. Udah selesai. Oh ya, baru. Iya. Masya Allah. Luar Alhamdulillah. biasa. Alhamdulillah. Udah semester 8, berarti udah dinyatakan lulus belum? Atau masih harus revisi macam-macam? Masih revisi sedikit lagi Pak. Udah sidangnya udah tinggal revisi. Berarti tinggal revisi, sudah terus lulus itu ya? Ya insya Allah. Kalau Luar jalannya biasa. gitu. Ya. Insya Allah, insya Allah. Oke, Fis, untuk malam kali ini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Karena mungkin kebanyakan yang nonton ini mungkin adik-adik ya angkatan yang di bawahnya Hafiz mungkin dari SMA Banua. Hafiz, kita pengen tahu nih ceritanya Hafiz dulu. Waktu kita flashback ya ke zaman awal-awal dulu Hafiz pas mau daftar ke SMA Banua. Dari tahun berapa tuh? Tahun 2012 ya? Tahun 2012 Pak saya daftar dulu. 8 tahun lalu. Iya. Masih ingat nggak? Hafiz bisa nggak ceritain waktu dulu apa sih atau bagaimana sih perjuangannya sehingga bisa diterima di SMA Banua, atau motivasinya apa kok ingin daftar SMA Banua? Kira-kira apa, Hafiz, bisa diceritain nggak gimana itu? Dulu motivasinya dulu sekolah baru kan Pak, SMA Banua. Kan saya angkatan pertama. Jadi kebanyakan dulu di angkatan saya waktu saya kelas 3 SMP banyak yang belum tahu SMA Banua itu apa. Taunya ada gedungnya aja, gedung di
kilometer 17 itu kan Pak besar, tapi belum tahu eh, ada sekolahnya itu apa, buat apa. Heeh. Eh, Terus waktu saya lagi nyari SMA, kebetulan ada info dari orang tua Pak, ada sekolah baru katanya bagus. Katanya dulu kerjasamanya sama SMA Taruna Nusantara awalnya dulu yang saya tahu. Awalnya ya. Kemudian ya udah coba-coba daftar Pak di dinas pendidikan dulu. Terus tes di asrama haji dulu 1 bulan kalau nggak salah, 10 hari atau sebulan lupa. Heeh. Jadi tesnya sama tentara, ya alhamdulillah lulus di Banua Pak. Eh, Alhamdulillah. Dulu pakai kategori apa ya? Waktu zaman kamu itu ada berapa kategori, masih ingat nggak? Kalau sekarang kan ada 2 kategori tuh. Kalau zaman habis dulu berapa kategori? Oh Masih kalau ingat nggak? kami dulu disamain Pak semua. Usahain semua ya? Jadi agak ke militeran sih kalau angkatan pertama kedua gitu. Berarti Mungkin yang sekarang lebih bagus lagi untuk seleksi masuknya saya kurang tahu juga. berarti dulu masih pakai apa namanya? Kata fisik begitu ya? Fisik sama akademik berarti ya? Keduanya dilihat semua Ya, ya? ya, Eh, Kalau sekarang kan tinggal akademik saja. Oh, yang SMA Banua yang kurang lebih 2 tahun belakangan ini cuma pakai akademik. Kalau zamannya siapa namanya? Itu berarti masih habis dulu masih ada fisiknya gitu ya? iya Pak, masih kebanyakan sih malahan Pak buat Banyak kan ya? fisiknya. Terus nih setelah masuk ke SMA Banua, terus apa namanya tahu tahu bagaimana sistem pendidikannya, terus di sini itu kan ada asrama, kemudian pengajarnya internasional, ada ya guru lokal, ada yang internasional. Terus kesannya habis gimana ketika mengetahui semua itu? Kesannya dulu kaget aja Pak, ada orang orang asing kan di sekolah. Asik. Ini dikira apa gitu, ternyata sebagai pembina dan pengajar kami di sekolah. Dulu juga awal-awal ini Pak, sekolah belum jadi semua kan, belum 100% kebangun. Bangunannya Jadi ya? jadi dulu kami yang angkatan 1 nih masalah jalan aja masih becek, terus ngambil Katanya masih air harus, ada di sungai belakang ya katanya ya? iya, Ah, ngambil air terus harus jalan jauh. eh, Heeh. Tapi seru sih Pak jatuhnya. Angkatan awal masih masih di belakang. Ya sempat sempat dengar sih di belakang masih pas air mati misalnya kadang-kadang ke belakang sekolah ngambil air dari sungai katanya dan sebagainya. Wah, luar biasa. Iya. Masih banyak yang belum jadi gedungnya ya. Sekarang udah bagus Terus Pak ya. udah bagus sekarang, alhamdulillah Alhamdulillah. terbangun semuanya. Sekarang bangun pendopo SMA Banua. Ada pendopo baru sekarang lumayan gede di samping kanan kantor TU itu ada pendopo baru Oh, fungsinya buat apa tuh Pak? Buat kumpul-kumpul. buat kumpul-kumpul. Oh. Hafiz kapan terakhir ke SMA Banua? Wah, udah kapan ya? Oh, waktu ini Pak. Waktu ada acara Beramaian ya? Beramian terakhir itu ke sana. Tahun lalu ya. Mm-mm. Itu ya yang dulu waktu-waktu awal habis masuk ke SMA Banua. Terus selama udah masuk ke SMA Banua, terus pendidikan berjalan, kemudian kegiatan asrama berjalan. Bagaimana waktu itu Hafiz bisa beradaptasi dengan semuanya gitu kan? Kita tahu pendidikan di sini pengantarnya 2 bahasa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Kemudian Ya. sistemnya asrama di mana baru boleh pulang itu kalau sekarang sebulan sekali baru boleh pulang. Kira-kira gimana Hafiz beradaptasi dengan semua itu? Eh, untuk bahasa dulu ada ini kan Pak ya, ada matrikulasi kami Dapat sekitar 3 bulan. Jadi kalau bahasa bisa menyesuaikan sih. Tapi untuk
yang agak kaget itu waktu eh, kehidupan di asramanya Pak. Soalnya dulu kan kami nggak bisa, khususnya saya nggak bisa Hah? lepas dari orang tua dari SD sampai Ah, iya, iya. SMP. Baru tiba-tiba harus jauh dari orang tua, jadi lumayan kaget waktu itu harus beradaptasi juga sama kehidupan di asrama. Ah, gitu ya. Heeh. Berarti memang apa namanya barulah, maksudnya tinggal di asrama terus hidup jauh dari orang tua tuh sesuatu hal yang baru ya bagi Hafiz saat itu ya. Iya, waktu di SMA Banua itu kayak pertama buat saya, jadi agak kaget. Agak kaget ya. Heeh. Berarti oke lah, itu berarti hal yang baru di SMA Banua. Mungkin itu yang dirasain banyak teman-teman juga ketika masuk ke SMA Banua terus harus hidup di asrama, apalagi seperti Hafiz yang itu baru pertama kali gitu ya, baru pertama kali hidup di asrama. Iya Pak. Terus kalau flashback sedikit waktu Hafiz apa namanya sekolah dulu, ada nggak kira-kira hal yang paling berkesan gitu atau hal yang paling dikenang gitu ketika sekolah di SMA Banu, entah itu dari apa waktu di asrama atau waktu di sekolah, ada nggak hal yang paling dikenang Hafiz gitu? Banyak Pak kalau di sekolah dulu. Yang paling apa, bisa nggak diceritain? Yang paling apa ya? Paling biasa dulu sering main basket pakai Hah? sarung, terus Basket pakai sarung? ah, terus apa ya? Sering dulu ada ini Pak, apa? Hah? PBB, PBB. Kesemaptaan? Kesemaptaan PBB. Sering dimarahin sama bapak-bapak tentaranya juga. Oh, ini Tapi ada ini bentuk, juga nih. uh, Dulu ini Pak, dulu aduh, dulu itu kan baru dibangun sekolah, kami baru datang Pak ya. Asrama, di sebelah asrama ini ada kayak tempat wadah air gitu. Kan dulu air belum jalan. Kami kira itu tempat buat ngambil air, jadi kami timbalah airnya dari tempat wadah yang itu. Ternyata selang berapa hari baru sadar kalau itu septic tank ternyata buat di buat di asrama. Jadi kaget aja, ternyata yang kami pakai buat mandi awal-awal itu septic tank. Tapi masih bersih airnya dulu. masih bersih. Ini ada juga nih yang komen nih, Lita Lita Yai mandi di septic tank, bener. Itu. Mandi di septic tank. Itu kalau di asrama, kalau di sekolah ada nggak? Di sekolah, apa ya? Oh, saya pernah ini Pak, ditegur guru dulu. Apa itu? Karena sering tidur saya waktu SMA. Aib, 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 aib. Tapi aib itu Pak, jangan diceritain. Oke, itu ya yang apa namanya? Ini ada lagi nih, siapa nih? Si Ab Isudin, Etut Guring. Wah, Masya Allah. Itu kuring. Ternyata menular ya, tidur waktu jam belajar yang menular, yang luar biasa. Oke. Sekarang masih ada itu tuh Pak ya? Wah, itu program wajib, itu yang membedakan SMA Bandung dengan yang lain. Terbaik itu Pak. Terbaik. Itu banyak yang kalau ditanya, mayoritas itu sih. Kalau ditanya ya paling berkesan ya etutnya itu, karena hampir sepanjang hari kan, pagi, Ya. kadang sore juga ada etut, luar biasa. Oke, itu ya beberapa yang Hafiz kenang waktu di asrama dan sekolah. Kalau dulu Hafiz cita-citanya apa? Sekarang kan di IPDN ini. Waktu masuk ke SMA Banua itu sudah punya cita-cita ke IPDN, atau waktu masuk sekolahnya baru cita-cita itu muncul? Saya ada yang tanya juga nih untuk masuk IPDN gimana? Dulu saya ini Pak, awalnya mau jadi pilot dulunya. Pilot. Pilot. Terus karena semenjak sekolah di Banua, saya tertarik pengen jadi taruna Akpol dulu Pak.
Fatma Akpol. Sampai lulus SMA saya masih fokusnya di sana, Pak. Di Akpol ya? Ah, ah. Tapi karena waktu itu gagal, waktu tahun pertama saya lulus, Hmm. jadi saya nyoba di tahun kedua, tapi nggak nyoba Hmm. Akpol lagi, nyobanya di Ya, Pak. PDN. Di PDN ya? Alhamdulillah. Berarti rezekinya di PDN ya? Ya, walaupun waktu pertama Hah? tuh sempat kecewa berat juga waktu gagal di Hah? Akpol itu. Tapi Eh, kadang gagal tuh jadi pelajaran yang ya. berharga banget, Pak, buat Eh, kedepannya kita. iya. Katanya dulu ini ada yang komen nih. Dulu sempat masuk Universitas Gunadarma, betul ya? Oh ya, dulu Adit. Dulu. Waktu ini Pak, waktu karena gagal Akpol, saya juga dulu eh, nggak sempat karena daftar Akpol itu, jadi SBM nggak bisa ikut Hah? Oh iya ya betul. karena kebentrok jadwalnya. Hmm. Jadi daftar-daftar kuliah yang lain bingung juga, masuk Hmm. Gunadarma dulu di Depok. Ya, betul. By the way, adik saya lagi S2 di sana loh di Gunadarma. Oh gitu ya Pak. Oke, Jurusan apa tuh Pak? jurusan teknik sipil dia, SD Oh, perencanaan. Sekarang kakaknya pindah ke IPDN. oh Jadi gitu. kayak angkatannya. Oke, jadi dulu Hafiz sempat pengen jadi pilot, terus ketika masuk ke SMA Banua punya cita-cita jadi akpol, terus akhirnya Hmm, sekarang masuk ke IPDN. Tapi nggak nyesel kan ya dengan pilihan itu dan enggak Pak. IPDN nggak nyesel ya? Enggak ya? Enggak ya? Alhamdulillah sudah Hmm. jalan yang terbaik. Nah, yang terbaik. Buktinya sekarang udah skripsi ya, tinggal Ya, tinggal wisuda, tinggal wisuda. alhamdulillah. Nih ada yang komen lagi nih katanya kalau nggak etut nggak bakal masuk IPDN katanya dari Kak Willy. Iya, itu tuh sangat berpengaruh pokoknya buat anak-anak Banua. Ya. Itu yang apa mungkin apa ya kalau kalau Bapak sendiri bilang ini apa namanya mungkin dari sudut pandang Bapak ya ketika 3 tahun belajar mandiri dibiasakan di SMA Banua terus dia lulus dari SMA Banua entah itu Hmm. kuliah atau di kedinasan apa ya seperti karakter itu terbawa bener gak sih maksudnya karakter Iya, untuk belajar teratur dan rutin itu terbawa bener gak sih? iya Pak. Kebanyakan teman-teman gitu semua Pak. Karena eh, karena kebiasaan ada belajar mandiri di SMA dulu di asrama, jadi ke bawah sampai seterusnya. Dan itu Uh, kebanyakan pasti membantu banget buat hmm, eh, bisa bersaing di kuliah, di hmm, misalnya di kampus, pasti. bantu banget ya. Iya Pak. Karena Dulu waktu Hah? karena Lanjut dulu nggak Kak. karena nggak semua anak teman-teman kita punya kebiasaan itu Pak, kebiasaan yang udah ditanamin sejak SMA yang udah 3 tahun, kebanyakan belum belum Iya sih. punya kebiasaan itu. Hmm, hmm. Jadi memang apa namanya itu Jadi membantu ya, banget ya. kita kayak selangkah, jadi bisa bikin selangkah lebih di depan dari teman-teman yang lain. Eh, betul juga. Jadi apa namanya benar ya. Jadi ketika budaya itu sudah terbangun, sudah terbentuk, belajar itu menjadi apa hal yang rutin dan terstruktur. Jadi ketika kuliah atau kedinasan itu sangat membantu banget ya karena ya benar kata si Hafiz, nggak semua orang, nggak semua siswa itu dulu memiliki apa ya program seperti ini ya. Betul Pak. Oke. Terus waktu Hafiz dulu di SMA Banua, punya ini enggak? Waktu itu sudah ada ekskul belum ya? Waktu angkatan satu Oh ada, sudah apa sudah ekskulnya? ada Pak. Sudah ada ya? Banyak ya? Saya dulu basket paling Pak. Basket. Basket. Karena Terus waktu itu fisiknya apa ya? bagus-bagus. Ya, Oke. Oke, berarti sukanya basket ya? iya
sampai sekarang alhamdulillah. Sampai sekarang alhamdulillah. Dulu berapa orang Fit satu angkatan? Dulu kami ada 56, Pak. 56. Putra putri itu ya. Putranya ada 34, putrinya ada 22. 22. Oke. Oke. Terus selama 3 tahun kuliah di SMA Banua, prestasi apa yang pernah Hafiz ukir yang mungkin membanggakan sampai sekarang? Ada nggak? Murid Banua yang kayak rekan-rekan yang lain yang punya prestasi gimana? Kayak teman-teman satu angkatan saya ada yang juara olimpiade. Saya paling biasa-biasa aja, Pak. Cuma ngikutin alur aja. Tapi persiapannya luar biasa ya, bisa sampai masuk IPDN. Nah, itu rezeki juga, Pak. Rezeki ya, alhamdulillah. Katanya dari Faiz Gani, bahas pengaruh doa Ibu Fiz. Oh iya itu. Ya itu benar, Pak. Benar sekali ya. Doa orang tua, doa ibu. Oke, terus ini ada juga yang tanya, ini nyambung juga ya dengan pertanyaan selanjutnya kan Hafiz sudah tadi kesan hal-hal yang terkenang selama di SMA Banua, terus setelah itu kan lulus terus masuk IPDN. Tadi Hafiz cerita bahwa ternyata IPDN itu bukan pilihan yang pertama terus langsung masuk, ternyata pilihannya banyak itu ya. Tadi dari Akpol, terus pengen awal jadi pilot terus masuk Akpol, kemudian nggak diterima dan diterimanya di IPDN. Waktu itu bisa nggak diceritain, Fis, bagaimana perjuangannya sehingga bisa masuk IPDN? Karena ada yang tanya juga dari Ade Firza Kurnia, gimana tips masuk IPDN? Ada yang tanya juga. Kenal saya sama Ade nih, Pak. Kenal ya? Dulu gimana ya? Fokusnya kan di Banua dulu ada, kalau angkatan kami nih Pak ya, ada dibagi untuk kelas 3 ada dibagi 2 fokus, Pak, buat siswa-siswanya. Ada yang fokus buat kedinasan, ada yang fokus buat masuk universitas. Jadi karena saya ini termasuk murid yang nggak terlalu suka pelajaran sains. Oh gitu jadi ya. Jadi saya ingin fokusnya itu di kedinasan waktu itu. Kedinasan. Jadi dari SMA udah dari awal kelas 3 itu udah persiapan, Pak, buat masuk sekolah kedinasan waktu itu. Khususnya Akpol dulu. Sama teman-teman semua yang lain juga yang pengen masuk kedinasan. Pokoknya setiap hari latihan lah. Dulu ada namanya Zarif Abi juga yang bantu Abinya dari Turkmenistan itu, yang bantu persiapan fisik dulu. Beliau yang gembleng fisik kami setiap hari. Jadi untuk menyiapkan sesuatunya dari dulu saya fokus gitu, Pak, ke kedinasan. Mungkin yang teman-teman yang lain fokusnya ke universitas ini gitu. Jadi belajarnya gini. Terus waktu fokus itu lulus SMA saya daftar Akpol. Terus sebulan di Akpol, di Polda waktu itu buat daftar Akpol, ternyata gagal di Pantuhir waktu itu. Jadi di tahap akhir ya? Di Pantuhir, tahap akhir di daerah tapi, Pak. Karena udah di daftar Akpol, maksudnya tes Akpol tuh sebulan lebih, Pak ya, di Polda itu. Jadi waktu dengar harus gagal itu kayak berat juga, Pak, buat nerimanya. Enggak waktu itu pasti sulit ya? pasti sulit.
Tapi karena banyak yang dukung dari orang tua, khususnya dari teman-teman semua, ya itu kayak kenyataan yang harus dihadapin. Jadi untuk sementara saya kuliah dulu di Gunadarma dulu di Depok. Di waktu itu sebenarnya saya nggak mau kuliah juga Pak, maunya persiapan lagi buat tahun depan. Ke depan. Tapi karena orang tua maksa, jadi saya turutin juga. Oh berarti daftar IPDN-nya nggak di tahun yang sama ya? Berarti ada apa namanya jeda 1 tahun ya? Sudah setahun, saya sempat Eh, 1 tahun ya, ya. itu di Gunadarma. Lu katanya jadi pembina juga ya di asrama pribadi Depok. Oh iya dulu sempat, Lama di Dharma ya? ya selama di Gunadarma. Oke. Berarti apa namanya ini juga apa namanya jadi apa namanya masukan buat yang lain gitu. Kalau apa namanya cita-citanya belum tercapai jangan menyerah gitu ya, karena toh ternyata Hafiz ini apa namanya untuk masuk IPDN itu butuh sabar 1 tahun gitu ya, harus menunggu kuliah dulu 1 tahun baru bisa masuk ke IPDN. Dan juga tadi katanya ketika daftar akpol itu nggak diterima di tahap akhir, Ya, tapi akhirnya Hafiz bisa bangkit terus bisa lulus di IPDN. Mungkin rezekinya bukan di Polri, bukan di akpol, tapi di IPDN ya. ya kemungkinan besar gitu Pak. Terus tadi untuk tipsnya itu ya, tips masuk IPDN harus mempersiapkan dari awal gitu ya. Iya Pak. Persiapan fisik dan akademik. Itu aja tipsnya dari Hafiz kalau mau masuk IPDN. Ada lagi nggak tips khusus gitu? Oh tipsnya kan di PDN tuh ada ini Pak, ada tes TKD biasanya buat CPNS itu. Heeh. Nah itu menurut saya yang paling perlu disiapin Pak buat persiapannya. Karena itu kan sistemnya komputer, ada 100 soal gitu. Jadi biasanya buku-bukunya banyak tuh Pak di Gramedia di mana buat tes CPNS. Nah itu kalau saya boleh saran buat misalnya buat adik-adik nanti kalau mau masuk kedinasan, khususnya IPDN itu harus di kayak buku buat tes masuk CPNS tuh harus dibabat habis gitu Pak. Harus dijawab terus soal-soalnya sampai udah kebiasa sama soalnya itu bakal keluar gimana. Selain fisik juga ya, fisik juga Ya, diperhatikan. selain fisik itu wajib Pak Wajib kalau ya. mau masuk. Oke, jadi itu tadi tips khususnya di tes PKD, betul ya? Tes TKD Pak, tes TKD ya, kompetensi dan dasar buat CPNS. tes kompetensi dasar untuk yang CPNS ya. Ya, Oke. Berarti bisa juga berarti latihan itu sebanyak mungkin sampai terbiasa. Itu tadi berarti maksimalin etude dan etude jangan guring. iya. Jadi harus. Betul Pak. Dan tadi ada yang menarik lagi nih. Tadi Hafiz bilang kan dulu sebenarnya ketika masuk di Banua itu nggak terlalu suka sama sains, betul ya? Tadi bilangnya nggak terlalu suka sama sains ya? Ya, Nggak terlalu suka sama sains. Padahal SMA Banua itu adalah sekolah sains, betul ya? Agak unik juga ya. sangat sains Pak. Sains, sangat sains. Ya itu karena SMA Bandung memang sains nggak ada apa ya, nggak ada jurusan IPS ya, walaupun beberapa mapel yang IPS ada gitu ya, seperti sejarah, kemudian PKN ada, tapi apa namanya bukan sekolah sains gitu karena jurusan sains nggak ada. Nah ini menarik nih. Jadi Hafiz ternyata dulu tuh nggak suka sains, akhirnya fokus belajarnya yang untuk masuk waktu itu IPDN ya, masuk IPDN. Ya, Berarti materinya memang bukan sains ya, jadi lebih cenderung ke apa nih materinya untuk IPDN? bukan. Materinya kebanyakan buat materinya dulu ini Pak, jawabin buku masuk persiapan buat IPDN. Kebanyakan materinya itu kayak kalau
matematikanya Kalau di paling Mapel di SMA deret Banua gitu apa Pak. gitu? Yang gitu-gitulah. Matematika. Gimana Pak? Kalau Heeh. misalnya kalau di Mapel gitu, di Mapel di SMA Hmm. kira-kira materi PDN itu masuk ke yang mana? Selain tadi kan matematika oke ya, ada Hmm. matematikanya. Terus apa lagi kira-kira? Kebanyakan sejarah sih Pak, sejarah. Terus Eh, kewarganegaraan juga banyak masuk. Matematika, sejarah, Heeh. kewarganegaraan itu ya, Heeh. sekitar-sekitar Iya, itu ya kalau Mapel ya. iya. Hmm. Nah, berarti juga nih buat pemirsa sekalian yang nggak suka sains atau siswa siswa SMA Banua, walaupun sekelas sains tapi apa namanya ada yang nggak suka atau nggak unggul di sains, jangan khawatir. Ternyata Iya, apa betul Pak. energinya bisa difokuskan untuk belajar tadi yang materi yang relate itu matematika, eh, apa sejarah sama warganegaraan itu ya yang kalau Nah, tes di IPDN. iya, Betul, Fis ya? betul Pak. Sip. Terus setelah lulus sekarang masuk IPDN sudah semester 8. Terus bisa nggak diceritain sedikit ketika kuliah di IPDN tuh gimana menurut Hafiz? Ada nggak tipsnya atau ada nggak masukannya supaya nanti bisa setelah masuk di IPDN nih, setelah tadi kan dikasih tips tuh gimana bisa masuk IPDN. Terus Hmm. supaya kuliah di IPDN itu bisa sukses, bisa lancar, itu gimana, Fis? Ada nggak masukan? Atau ada sarannya? Masukan sarannya ngikutin, sebenarnya kalau misalnya kita dari SMA Bandung apa ya, Hmm? eh, apa yang udah diterapkan di sekolah dulu itu pasti bisa buat beradaptasi di mana aja menurut saya Pak. Hah? Karena misalnya dari hal pelajaran misalnya di kampus, eh, kita ada etud dulu kan Pak yang tadi Hah? udah kita bahas, itu sangat ngebantu buat eh, kesuksesan kita di pendidikan di Hah? mana aja menurut saya. Hmm? Terus eh, contohnya lagi dalam hal bersosialisasi Pak, itu juga penting menurut saya Pak, karena Hmm? Sosialisasi. di Hah? di Banua kan dulu sekolahnya asrama. Hah? Jadi di asrama ini kan kita hidup sama orang-orang yang itu-itu aja Pak ya, buat waktu yang lama. Benar. Benar, benar, benar. Jadi 3 tahun. 3 tahun. Jadi kita harus bisa mengerti satu sama lain. Mau nggak mau kan Pak ya, Hmm? Hmm? harus mengerti karakter temen di asrama itu gimana. Misalnya temen yang karakternya gini harus harus diperlakuin seperti ini gitu. Eh, Menurut saya untuk eh, itu pelajaran yang sampai sekarang saya bisa dapetin dari SMA Banua dulu, karena sistem asramanya yang menurut saya bagus. Jadi saya sekarang lebih mudah untuk bergaul dengan orang baru, itu lebih mudah Pak. Hmm. Jadi saya bisa minimal bisa ngerti lah kalau orangnya, misalnya orangnya keras harus diapain gitu, misalnya orangnya kayak gini harus diperlakuin seperti apa gitu Pak. Eh, Berarti itu ya. Jadi apa namanya? Apa ya? Seperti sosialisasinya gitu ya. Bisa Mm-mm. bisa menempatkan diri dengan Nah, teman-teman menempatkan apa itu diri. kan Ya, diri. Oke. Penting banget karena ya benar sih ketika di SMA Banua hidup seasrama 3 tahun bareng orangnya itu aja di situ akhirnya belajar untuk memahami orang lain bisa menempatkan ya, diri gitu ya. ya benar Pak. Oke, ternyata itu apa namanya apa namanya penting banget ya ketika di apa namanya di IPDN ya. Karena di IPDN Iya juga Pak. asrama ya.
Karena di PDN juga asrama gitu. Waktu saya di Gundar dulu juga ketemu sama orang-orang baru, lingkungan baru, saya juga nerapin hal yang udah saya dapetin di SMA dulu. Oke, Karena jadi itu menurut saya bersosialisasi dengan lingkungan itu merupakan hal yang suatu keharusan buat kita bisa dapetin apa yang kita mau dari lingkungan tersebut menurut saya, Pak. betul. Oke, 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 mantap, mantap. Ini selingan lagi dari Miss Bianca nih. Well Miss said, Bianca. Miss. Bangga banget. Halo Miss Bianca. Oke, Miss oke, B. lanjut ya, Miss B. Oke, jadi tadi itu benefitnya ketika kita bisa menjadi siswa yang baik di SMA, khususnya waktu di SMA Banua, selain apa namanya atmosfer belajar yang terbangun pada siswa-siswinya, kemudian karena hidup berasrama akhirnya bisa bersosialisasi dengan baik gitu ya, bisa menempatkan diri dengan baik, bisa memahami karakter orang dengan baik, dan itu ternyata terpakai ketika di IPDN. Oke, luar biasa. Terus, Fis, apa namanya? Sekarang Hafiz sudah mau lulus, ya kan? Udah sidang nih 3 poin, ya bentar lagi wisuda terus lulus. Sudah tahu belum, Hafiz, mau ditempatkan di mana? Belum tahu Pak kalau itu. Belum tahu ya? Untuk lulusan terakhir itu penempatannya disebar di seluruh Indonesia Pak. Di seluruh Indonesia. Katanya Tapi bisa kembali ke daerah ya? gimana Pak? Katanya bisa kembali ke daerah. Bener gak sih? Itu dulu Pak. Jadi Oh dulu. waktu awal saya masuk juga kabarnya masih gitu. Maksudnya lulusan terakhir juga kembali ke daerah. Tapi semenjak Bapak Jokowi jadi presiden, karena kampus kami kayak masuk dalam program nawacita beliau yang membangun dari pinggiran. Jadi kami ditempatinnya bukan di daerah saja Pak, juga di nggak bisa balik ke daerah gitu Pak. Jadi harus kerja dulu di daerah lain. Jadi udah pasti ya, maksudnya ketika lulus belum bisa langsung kembali ke daerah asal, harus mau ditempatkan di seluruh Indonesia gitu. Tapi mungkin juga kembali gitu. Tapi tidak waktu langsung lulus langsung kembali itu enggak ya. Tapi mungkin juga akan kembali ya. Iya mungkin juga. Tapi perlu waktu yang lumayan lama kayaknya Pak. Waktu yang lumayan lama. Oke. Oke, berarti juga untuk teman-teman yang IPDN ternyata beda dengan IPDN zaman dulu. Kalau IPDN zaman dulu Bapak sempat dengar akan bisa kembali ke daerah, tapi ternyata enggak ya, harus siap ditempatkan di manapun seluruh Indonesia. Karena programnya Pak Jokowi. Cuman mungkin bisa kembali, tapi ya harus berapa tahun dulu mengabdi gitu ya di daerah lain. Oke, terus kalau apa namanya, ngomongin lagi tentang SMA Banua nih. Kalau misalnya katakanlah kita mengandai-andai ya, misalnya Hafiz, misalnya waktu bisa kita putar kembali, terus Hafiz masuk ke SMA Banua lagi, ada nggak sesuatu yang ingin Hafiz perbaiki gitu? Ada nggak? Nah, kita mengandai-andai aja nih. Banyak pasti. Apa nih? Kira-kira apa? Pasti waktu di Banua tuh kayak harus dimaksimalkan gitu Pak. Menurut saya, menurut saya dulu terlalu banyak membuang-buang waktu untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Padahal di Halo? Iya Pak. Saya lanjutin nih Pak. Putus-putus. Iya lanjutin. Iya putus-putus. Padahal waktu di SMA dulu menurut saya udah difasilitasi sama sekolah, sama abi-abi, sama guru-guru buat belajar, buat waktu untuk belajar, waktu untuk
mempersiapkan diri buat masa depan. Menurut saya, kalau saya lebih memanfaatkan waktu itu lebih baik dulu, mungkin saya bisa akan dapat lebih baik. Mungkin kualitas diri saya bisa lebih dari sekarang gitu. Berarti ingin memanfaatkan waktu lebih baik lagi, belajar lebih giat lagi dan sebagainya. Oke. Iya. Oke, ini juga masukan buat teman-teman ya. Jadi masuk Banua itu susah bener Fes ya? Masuk Banua itu susah Fes ya? Ya nggak sih? Saingannya Susah. banyak ya nggak sih? Susah. Susah ya? Susah. Saingannya Deal banyak. ya. Saingannya banyak susah. Itu, Karena dibiayai pemerintah, terus saingannya banyak ya, daftar banyak. Jadi masuk ke Banua itu adalah anugerah. Jadi jangan disia-siain ya. Jangan disia-siain biar Iya, betul, Pak. nanti kayak Hafiz. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi dari Pak Mahir Martin. Ini juga beliau salah satu guru di SMA Banua. Penempatan berdasarkan nilai atau yang lain? Mungkin penempatan ini ya, ketika lulus dari PDA itu berdasarkan apa? Penempatannya berdasarkan surat dari Kemendagri, Pak. Tapi kalau Berarti, nilai, untuk nilai biasanya 10 besar, 20 besar gitu, Pak. Itu bisa masuk ke kementerian, di Kementerian Dalam Negeri. Selebihnya untuk selain itu diacak semua, Pak, sama kementerian untuk penempatannya di mana aja. Jadi nggak, yang lain nggak berdasarkan nilai, cuma yang berapa besar gitu yang bisa masuk kementerian. Oke. Berarti cuma 20 besar ya? 20 besar kementerian, kalau di luar besar diacak gitu ya? Ya. Itu tahunya kapan itu? Tahunya kita masuk 20 besar itu kapan? Setelah lulus ini ya? Setelah sidang ini ya? Setelah setahun, kan kami lulus CPNS dulu, Pak. Jadi CPNS ini kayak ada diklat buat PNS nanti itu selangnya setahun, Pak. Jadi sambil diklat itu kami di daerah masing-masing dulu setahun, Pak, buat sambil nunggu panggilan diklat, kerja dulu di kayak magang gitu, Pak, di dinas-dinas di daerah sendiri. Terus setelah berarti habis akan pulang ke Kalsel gitu ya? Ya, pulang dulu, Pak, buat buat nunggu surat keputusannya penempatan di mana dari Kemendagri. Itu keluarnya setahun setelah kami lulus kan, Pak, setahun CPNS baru pelantikan PNS, habis itu baru dapat SK penempatannya, Pak. Oke. Berarti harus nunggu. Kayaknya apa ya? Kayaknya mirip sama STAN ya. Saya ada alumni juga yang STAN itu habis lulus pendidikan dia kembali lagi ke daerah, nunggu mungkin itu ya, nunggu surat apa penempatan baru dia ditempatin. Sekarang di Kalteng orangnya. Oh gitu ya, Pak. Kurang tahu juga. Kalau STAN saya kurang paham juga. Saya berarti nanti akan kembali ke daerah, nunggu setahun sambil dinas di sini gitu ya, dinas di daerah. Tapi ketika udah dapat surat penempatannya baru pindah gitu ya. Ya, baru jadi pegawai daerah di daerah yang penempatan nanti. Berarti pasti langsung PNS, ya betul. Insya Allah PNS, Pak, pasti. Buat berarti setahun. PNS. Berarti buat setahun tadi. Gimana, Pak? PNS-nya maksudnya apa tadi? PNS buat setahun tadi apa? Nunggu SKPNS-nya, Pak. Jadi kita CPNS dulu, calon pegawai negeri sipil dulu setahun, baru setelah CPNS tahun baru dapat bisa dilantik jadi PNS. Oh gitu. Berarti CPNS-nya itu ketika di daerah, ketika kembali ke daerah atau ketika dapat suratnya? Oh berarti ketika di daerah. Nah, waktu kan lulus nih, Pak, lulus dari IPDN. Jadi setahun dulu di daerah itu ada di proses CPNS kami di daerah. Proses. Habis CPNS
setahun CPNS-nya itu baru bisa pelantikan jadi PNS. Oke, berarti Sekalian CPNS. dapat penempatannya, surat penempatan. Berarti sekaligus ya udah jadi PNS, terus dapat surat penempatannya, gitu ya. Hmm. Oke, sip. Itu apa namanya untuk teman-teman nih yang pemirsa semuanya yang apa namanya pengen daftar ke IPDN, ternyata alurnya seperti itu. Jadi setelah lulus apa namanya kembali ke daerah dulu 1 tahun ya kurang lebih untuk proses CPNS. Kemudian setelah 1 tahun CPNS nanti baru diangkat menjadi PNS sekaligus mendapatkan penempatannya gitu ya. Ya, betul sekali, Pak. Oke, sip, mantap. Ya. Terus Hafiz kan berarti ini masih di kampus ya? Kesehariannya apa aja, Hafiz? Kalau di asramanya di PDN itu kesehariannya apa aja? Pasti kan Sehariannya sama dengan SMA Bandung ada etude juga, ada nggak? etude ada, Pak, cuma nggak seintens dulu. Iya. Kesehariannya apa? Bedanya dengan SMA Bandung apa kalau di asramanya di PDN? Di sini jadwalnya lebih padat sih, Pak. Lupa ada jadwalnya. Contohnya misalnya dari subuh kami harus lari subuh dulu, Pak. Lari waktu sebelum subuh lari dulu. Sholat subuh baru lari. Langsung Baru, fisik ya. lari pagi, lari subuh, terus mandi, persiapan makan pagi, habis itu apel pagi, terus kuliah biasa sampai sore, terus ada waktu luang sampai maghrib. Dari maghrib sampai jam 9 itu ada waktu isoma, terus buat belajar mandiri juga, tapi nggak diawasin kayak di sekolah dulu, Pak. Gitu ya. Jadi benar-benar mandiri ya. Nah, benar-benar mandiri jatuhnya. Baru ada apel malam, baru persiapan tidur jam 10. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Fiz, dari Pak Mahir Martin. Bayangkan Kak Hafiz ditempatkan di daerah terpencil, bagaimana tanggapannya? Waduh, Benar lagi nih. berat nih pertanyaan Pak Mahir. Tapi kan mungkin nih, mungkin. Iya, mungkin pasti, Pak. Ada kemungkinan juga. Kalau dapat di daerah terpencil, gimana ya? Pak, harusnya sih kalau yang seperti yang diajarkan di kampus bisa memaksimalkan potensi daerah terpencil tersebut buat memajuin daerahnya. Mungkin akan saya laksanain begitu, Pak, kalau dapat. Tapi kalau dari Hafiz sendiri gimana? Dari Hafiznya sendiri gimana? Ya gitu juga sih, Pak. Insya Allah. Dilaksanakan aja ya. Dilaksanakan. Dilaksanakan aja. Oke, ada pertanyaan lagi dari Nabila Kasut. Kak masuk SMA syaratnya apa? Syaratnya apa? Terus SMA Banua. Bapak yang lebih tahu itu. Cek aja di websitenya SMA Banua. Nah, insya Allah ada. Itu. Tahun ini sudah ditutup ya, sudah penerimaan sudah selesai. Berarti kalau mau masuk berarti tahun depan, ya. SMA Banua sudah selesai pendaftaran. Ini untuk saya ya, bukan untuk Hafiz. Pertanyaannya. Iya. Oke, Hafiz, berarti tadi ya kalau misalnya ditempatkan di daerah terpencil memang harus siap, itu resikonya ya ketika masuk di PDN harus siap ditempatkan di resikonya harus siap. Oke. Terus apa yang Hafiz rindukan dari SMA Banua? Balik ke SMA lagi. Apa yang paling dirindukan?
Dirindukan Jadi pengen tuh apa ya? Yang pasti kebersamaan sama teman-teman sih Pak. bersama sama Terus teman-teman. dulu ada apa? Abi-abi Hah? sering ngajak makan-makan, Itu dia. terus sekalian baca buku juga, Oh ya, ini ngebahas. dibaca. Oh, Enggak juga. Tapi eh, itu dirinduin sih Pak, maksudnya kebersamaan sama teman-teman sama abi-abi itu khusus namanya ya. Oke. Berarti komunikasi sama teman-teman angkatan satu masih lancar nih berarti. oh alhamdulillah masih lancar Pak sampai sekarang. Alhamdulillah masih lancar. Karena itulah menurut saya yang harus dipertahanin buat alumni-alumni SMA Banua. Hah? Hmm. Eh, karena dari kalau kita nggak jaga silaturahmi sampai seterusnya, gimana kita bisa balas budi buat pemerintah, khususnya pemerintah Kalimantan Selatan yang udah biayain SMA kita gitu kan Pak. Oke. Jadi harus ada ikatan yang kuat buat bisa membangun Banua gitu Pak. Oke, berarti kebersamaan harus tetap dijaga gitu ya. Ya, Semoga Abi doakan biar apa namanya Hafiz paling enggak ya ditempatkannya nanti di Kalsel lah biar bisa membangun Banua. amin Pak. Minta Oke, doanya Hafiz, juga itu. Insya Allah kita doakan bareng-bareng. Dan nanti penempatannya kalau enggak di kementerian ditempatkan di Kalsel aja. Gitu ya. Amin ya Allah. Amin. Oke, Hafiz, ada nggak pesan untuk adik-adik kelas kamu nih? Sekarang sudah sampai angkatan ke 9 kalau dihitung yang nanti mau masuk ini kan, yang udah keterima sampai angkatan 9. Ini ada nggak pesan dari kakak angkatan 1 untuk semua angkatan dari angkatan 2 sampai angkatan 9? Kira-kira ada nggak pesan yang ingin kamu sampaikan? Mungkin kalau buat adik-adik yang alumni Pak ya, Hah? eh, buat adik-adik yang alumni saya pesan buat jaga lagi silaturahmi antar teman-teman yang sudah lulus sama adik-adik sama kakak-kakak alumninya, harus dipertahanin ikatan kebersamaannya, karena kalau nggak bisa kalau nggak dipertahanin kayaknya susah Pak buat nanti kita bisa balas jasa pemerintah gitu Pak. Yang sudah biayain kita selama sekolah dulu. Terus yang lagi kuliah maksimalin kuliahnya. Terus kalau buat adik-adik yang sekolah lagi masih sekolah di Banua, kalau bisa sekarang udah harus punya tujuan, maksudnya di mau kedepannya mau jadi apa gitu Pak. Misalnya tujuannya ini, jadi kalau kita punya tujuan kita bisa buat capai tujuan itu bisa fokus gitu Pak. Apa yang harus kita kerjain buat dapet tujuan itu. Karena kalau masih ngambang terus sampai kelas SMA kelas 3 akhir misalnya, nanti jatuhnya bingung-bingung kan waktu Iya, betul. udah mau lulus. Terus juga maksimalin kebersamaan di SMA karena itu pasti bakal dikangenin. Iya. Betul. Oke, itu Fis ya? Iya. Gitu. Oke. Jadi udah dapat pesan-pesannya dari Kak Hafiz nih buat yang tadi alumni yang apa namanya sudah kuliah, dan bagi teman-teman yang masih sekolah
bisa dipraktekin itu semuanya. Oke, Fis, pertanyaan selanjutnya ini dari saya pribadi. Kapan lulusan IPDN bisa menikah? Langsung bisa Pak kalau udah lulus. Nah, Ya, serius? serius langsung bisa Pak. Oh, berarti habis lulus langsung nikah nanti berarti istrinya harus bersedia ikut kemana